Kenapa para elang sangat membenci gagak? Alasan pertama, karena gagak adalah burung pengusik bagi elang. Ada beberapa burung yang dianggap sebagai pesaing dan pengusik bagi para elang. Mulai dari hawk, falcon, vultur, srikunting, dan juga gagak. Level gagak mungkin di bawah falcon dan raptor lainnya, tapi levelnya masih di atas srikunting atau yang dikenal pula sebagai drongo. Gagak lumayan menjengkelkan bagi para elang. Dalam beberapa momen, gagak menyerang dan coba mencuri makanan elang. Di udara, gagak menyerang sang raja yang tengah mengudara, bahkan nangkring di atas tubuhnya. Ketika elang membawa makanan, gagak juga coba mencurinya di udara. Bahkan ketika sedang makan, gagak terus mengusik dan coba mengambil makanan elang. Gangguan dari gagak kadang sangat menyebalkan. Seharusnya elang langsung melawan balik dan mengalahkan gagak, tapi hal itu jarang terjadi. Alasan kedua, karena gagak membahayakan anak elang. Gagak adalah burung pemangsa yang seharusnya masuk dalam kategori raptor. Tapi sejauh ini, mereka bukan bagian dari raptor. Gagak malah dimasukkan dalam kategori burung pengicau. Gagak adalah burung pemangsa yang berbahaya. Mereka bukan hanya memburu mangsa kecil atau mangsa lemah yang biasa jadi buruan burung pemangsa lain. Tapi gagak mengincar mangsa yang bisa dibilang greget. Salah satunya elang kecil. Gagak yang mendapati sarang elang biasanya akan mengintai di sekitarnya, menunggu momen yang tepat. Ketika induk elang pergi mencari makan, gagak segera datang, mengambil telur, dan menyerang bayi elang yang tidak berdaya. Karena sang induk tidak berada di sekitar sarangnya, gagak bisa dengan mudah mengalahkan elang kecil. Gagak memakan mereka. Bukan hanya sekali serangan saja, tapi biasanya gagak yang berhasil mengambil anak elang akan datang lagi dan memangsa elang kecil yang tersisa ketika sang induk pergi. Keberadaan gagak adalah bahaya tersendiri bagi induk elang. Alasan ketiga, karena gagak adalah burung yang ngeyel dan nekat. Elang tidak tinggal diam ketika gagak cari masalah dengannya. Elang juga menyerang balik, tapi gagak tetap ngeyel. Meski sangat berbahaya, tapi toh nyatanya gagak terus cari masalah dengan para elang. Gagak sendiri juga terbilang nekat. Mereka tahu betapa berbahayanya elang, tapi tetap saja gagak terus nekat. Mereka memaksakan dirinya untuk mencoba peruntungan dengan sang raja burung. Perilaku gagak terhadap elang agak mirip seperti hyena terhadap singa. Mereka jadi sangat menyebalkan dengan perilakunya itu. Alasan keempat, karena gagak tangguh. Gagak memang bukan raptor, tapi mereka tetaplah burung pemangsa. Gagak punya kemampuan yang hebat. Mereka adalah burung yang tangguh. Ketika harus berhadapan dengan para elang, gagak seakan kalah telak, entah dari ukuran, kekuatan, kecepatan, senjata alami, serangan, dan berbagai perbandingan lainnya. Tapi, gagak tetaplah gagak. Mereka memaksimalkan kemampuannya dengan baik. Gagak menghadapi elang dengan tetap menjaga jarak, menyerang dengan hati-hati, dan mereka melakukannya berkali-kali. Jadi, walaupun elang tidak bisa dikalahkan dengan telak, tapi serangan gagak tetap saja merepotkan. Alasan kelima, karena gagak pintar. Gagak merupakan salah satu burung yang paling pintar, bahkan jadi salah satu hewan paling pintar yang dikenali manusia karena kecerdasannya. Kepintaran mereka memang di atas rata-rata hewan lain. Gagak punya ingatan yang kuat, mereka bisa mengenali wajah manusia, bahkan mengingat perlakuan manusia padanya. Gagak bisa memakai alat untuk membantu keperluannya, mereka bisa memecahkan masalah, mereka bisa bersosial dengan baik. Dan bahkan, kepintaran gagak disetarakan dengan manusia yang berusia 7 tahun. Dengan otak yang pintar, gagak mampu menghadapi elang. Ini seperti pertarungan antara otot melawan otak. Dengan berbagai alasan yang ada, rasanya tidak mengherankan jika elang membenci gagak. Mereka bahkan bisa jadi bahaya tersendiri bagi sang raja. Keberadaannya adalah ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Mereka selalu punya cara untuk jadi pengusik sang raja. Sebenarnya bukan hanya elang, gagak juga mengusik burung lain, entah falcon, hawk, burung hantu, dan lain sebagainya. Gagak menyerang mereka di udara dan juga di daratan, merebut makanannya, menculik bayinya, dan berbagai aksi lain yang menyebabkan gagak dibenci oleh burung lainnya. Dengan berbagai lawan hebat yang berani dihadapi, kira-kira seberapa berbahayanya burung gagak? Apakah mereka memang hebat atau mereka hanya modal nekat? Gagak dikenal pula sebagai crow atau raven atau bahkan rook. Meski ketiga istilah itu dianggap berbeda,
Raven biasanya lebih besar dari crow, sementara rook punya ciri khas pada paruhnya. Mereka adalah burung yang berasal dari keluarga Corvidae, masih berkerabat dengan jackdaw, cawai, jay, tangkar, dan lain sebagainya. Meski dianggap sebagai bagian dari burung pengicau, tapi mereka adalah pemangsa yang mengerikan. Perilakunya saat memburu mangsa memang brutal dan bisa dibilang sadis. Gagak menyerang mangsa kecil dan lemah. Mereka mengalahkan mangsa dengan paruhnya. Gagak tidak punya paruh melengkung tajam seperti para raptor. Paruhnya agak memanjang. Mereka mengalahkan mangsa dengan mematuknya berkali-kali dan tanpa ampun. Serangannya tidak langsung mematikan, tapi karena dilakukan berkali-kali, menyebabkan korban tersiksa dan akhirnya mati. Kematian yang tragis karena serangan gagak pasti menyisakan rasa sakit yang menyiksa. Sebenarnya, gagak adalah omnivora. Makanannya bukan hanya hewan lain yang berhasil diburu. Mereka juga diketahui memakan bangkai hewan. Buah-buahan dan biji tanaman juga jadi menu makan para gagak. Ada sekitar 50 jenis gagak yang tersebar di berbagai wilayah di bumi. Beberapa yang terkenal adalah gagak umum dan gagak berkerudung. Warna utama gagak adalah hitam, tapi beberapa spesies punya variasi warna yang berbeda. Ada beberapa gagak yang hidup di wilayah Indonesia, yaitu gagak Sulawesi, gagak Banggai, gagak hutan, Peeping Crow yang juga dikenal sebagai gagak Sulawesi, gagak Maluku, gagak Flores, gagak Halmahera, gagak kepala coklat, gagak labu, gagak kampung, gagak Torres, dan gagak Bismarck. Setidaknya ada 12 spesies burung gagak yang hidup di wilayah Indonesia. Beberapa adalah spesies endemik yang hanya hidup di wilayah Indonesia. Mereka jadi bagian dari keanekaragaman satwa di Indonesia. Burung gagak bisa dibilang jadi burung hebat yang jarang diperhatikan manusia, karena beberapa kepercayaan masih menganggap mereka sebagai burung pembawa sial, burung jahat, jelmaan setan, atau bahkan burung pembawa pesan dari dewa. Gagak sendiri punya kicauan yang sangat beragam, suaranya keras dan juga menggema. Mereka punya kemampuan untuk meniru ucapan manusia. Watch up. Ada kelakuan aneh gagak yang masih membingungkan manusia, yaitu ketika mereka sengaja mendatangi sarang semut. Gagak membiarkan tubuhnya dikerubungi dan bahkan digigit atau disengat oleh para semut. Perilaku itu dikenal dengan istilah anting. Beberapa orang meyakini jika gagak sengaja membiarkan semut menggigit dan juga menyengatnya, hal itu sebagai bagian dari pengobatan alami. Gagak memanfaatkan serangan semut sebagai obat untuk mengobati infeksi, jamur, parasit, dan berbagai masalah kesehatan lainnya, meski ada pula dugaan berbeda. Entah apa tujuan aslinya, yang jelas kelakuan gagak memang berbeda. Andai benar mereka mengobati dirinya, berarti burung itu memang punya kecerdasan di atas rata-rata. Otaknya ada di level yang berbeda dari burung lain pada umumnya. Gagak dan elang, mereka punya hubungan yang spesial. Hubungan yang mirip seperti singa dan hyena. Gagak bukan hanya dibenci oleh elang, tapi bahkan oleh burung lain, beberapa hewan yang jadi korbannya. Atau mungkin saja mereka juga dibenci oleh sebagian manusia.